Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Ahmad Sofian, NIM saya 1843011, prodi Informatika 3. Ini tugas dari mata kuliah aplikasi mobile. Saya mengambil materi tentang CCTV wireless. Di sini ada pengertian CCTV wireless. CCTV wireless adalah sebuah kamera pengawas yang berfungsi sebagai kamera pengaman dan mentransmisikan audio video kamera CCTV menggunakan gelombang radio. Oleh sebab itu, kamera CCTV banyak digunakan sebagai kamera pengawas ruang guna meminimalisir adanya tindak kriminal atau suatu kejadian dapat dilihat ulang dalam CCTV. Kelebihan dan kekurangan CCTV yang wireless. Jadi yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan CCTV wireless ini dapat diakses secara online, jadi lebih mudah untuk konsumen gitu ya. Yang pasti bisa diakses di mana saja, bisa di HP, di laptop, asal kita sudah terkoneksi kepada CCTV-nya tersebut. Lebih memudahkan, itu nggak harus kita ke ruang tempat kayak di CCTV di analog gitulah, kita harus pergi dulu ke ruangannya, pengen lihat ini nggak bisa diakses sendiri lah intinya gitu. Terus bila ada pemberitahuan khusus ke ponsel, jadi kita sudah terhubung ke terkoneksi ke CCTV tersebut, jadi kalau misalkan ada suatu gerak-gerik yang mencurigakan atau kehadiran seseorang itu ya bakal ada notifikasi ke HP atau laptop kita, bisa melalui SMS atau email gitulah, ada pokoknya ke kitanya nanti notifikasi. Mudah ditempatkan di mana saja. Jadi kelebihan CCTV wireless bisa mudah diletakkan di mana saja, misalnya di sudut rumah, bebas lah pokoknya di tempat-tempat tertentu gitu, nggak ribet. Kalau ada kabel mah ribet, harus nyambunginnya gimana, ngambil jalurnya kemana. Kalau misalkan CCTV wireless mah kita tempatin aja di tempat yang mau di sudut manapun juga bisa gitulah, yang tidak terlihat oleh orang bisa, jadi nggak akan ketahuan. Lalu di sini ada kekurangan CCTV wireless. Yang pertama, setting konfigurasi CCTV cukup sulit. Jadi untuk user pertama penggunaan, kalau nggak sama ahlinya itu nggak akan ngerti kayak gitu. Jadi khusus yang sudah bisa menggunakannya, karena bakal tahu konfigurasinya kayak gimana. Terus kualitas gambar ini di bawah rata-rata dari dari kamera CCTV analog, tapi misalkan ada juga yang bagus gitu, tapi harganya lebih mahal kalau pengen kualitas resolusi gambarnya bagus. Yang ketiga ini harganya mahal gitu. Sudah jelas CCTV ini harganya mahal, walaupun harganya murah tapi kualitasnya juga jelek. Di sini ada jenis-jenis CCTV wireless. Yang pertama ada dome camera. Dome camera adalah pilihan pengawasan keamanan yang paling populer karena desainnya yang modis, mudah diinstal di mana saja serta mudah berbaur dengan lingkungan sekitar, berbentuk seperti kubah nih CCTV dome camera. Terus IP kamera adalah jenis kamera CCTV dapat mengirim atau menerima data melalui jaringan komputer dan internet. Terus ada waterproof kamera. Waterproof kamera ini dirancang untuk mencegah masuk air hujan, salju, kabut, partikel kecil seperti kotoran atau debu yang dapat merusak internal komponen. So di sini ada speedometer kamera. Tipe speedometer kamera ini adalah jenis kamera CCTV dengan kemampuan PTZ Fan Clip Zoom, sehingga dapat berputar horizontal 360 derajat, vertikal 90 derajat, dan membalik 180 derajat. Teknologi yang berfokus pada kecepatan membuat pengambilan objek menjadi lebih mudah. Lanjut ada explain strobe kamera. Explain strobe kamera probe biasanya dipakai pada lokasi yang berbahaya, seperti pertambangan, pabrik. Digunakannya ini CCTV explain strobe kamera.
Lalu di sini ada standar box kamera. Ini biasanya digunakan di tempat-tempat seperti ATM atau minimarket dan lain-lain. Di sini ada aplikasi-aplikasi untuk CCTV wireless ya. Ada pertama Warden Cam. Aplikasi Warden Cam ini membantu memonitoring segala aktivitas dari kamera CCTV yang telah kamu pasang gitu. Jadi kita telah pasang di mana, ini menggunakan aplikasi ini. Kelebihan aplikasi ini bisa digunakan pada malam hari dengan dukungan fitur night vision. Lalu ada IP Cam Viewer Basic. Kamu bisa menggunakan IP Cam Viewer Basic yang mendukung perangkat kamera dengan jaringan protokol RTSP, ONVIF, MS, MMSH, dan masih banyak lagi. Selain berfungsi sebagai alat memonitoring, IP Cam Viewer Basic juga memiliki beberapa fitur kece seperti recording, fungsi autofocus, dan fitur lainnya. Nah, ini aplikasi yang banyak digunakan oleh pengguna user CCTV wireless ya, IPSM 4500. Aplikasi ini cocok digunakan pengguna pada kamera DVR atau NVR yang dapat digunakan secara jarak jauh. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur seperti autofocus, recording, playback, dan masih banyak lagi. Selain dapat digunakan sebagai pemantauan, pengguna juga bisa mengatur resolusinya. Ini resolusinya bisa diubah-ubah gitu sesuai koneksi jaringan kita tersendiri. Tapi ini bisa hanya di Android yang sudah memiliki OS 4.0 atau lebih tinggi. Ini adalah beberapa aplikasi yang yang digunakan untuk CCTV wireless. Saya tidak ambil semuanya karena terlalu banyak yang akan dijelaskan. Saya mengambil sebagian. Ini ada salah satu contoh konfigurasi untuk mengonekkan CCTV wireless menggunakan aplikasi ya. Langkah pertama, mengaktifkan fitur Cloud Access V2P ke DVR CCTV. Jadi ingat, DVR-nya harus terhubung koneksi ke internet. Yang pertama, login ke DVR-mu sebagai admin, baik menggunakan cara remote atau lokal. Lalu cari menu untuk setting Cloud Access V2P, biasanya ada di kategori network. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Kamu dapat membuat verification kode ini nantinya akan digunakan saat menambahkan DVR dan platform pada aplikasi VMS atau CMS dengan fitur Cloud P2P. Jadi jangan sampai lupa, jika DVR telah terkoneksi ke internet, maka registrasi status akan online sekitar 1-2 menit untuk mengecek. Kamu bisa replace saja F5. Langkah kedua, kamu bisa mendaftar registrasi akun Cloud P2P menggunakan dua cara, yaitu mendaftar pada website yang disediakan ataupun melalui aplikasi CMS atau PCMS versi mobile Android. Kita mengambil yang cara daftar menggunakan aplikasi Android ya. Untuk bisa registrasi akun Cloud untuk Cloud Access P2P untuk DVR melalui mobile telepon, kamu harus menginstal aplikasi CMS dulu yang disediakan oleh vendor DVR. Nah, ini ya. Pertama kita install dulu aplikasinya, lalu kita masukkan email, nanti ada verifikasi. Setelah itu di sini ada Cloud P2P-nya, kita klik, lalu kita bikin username sama passwordnya. Langkah ketiga, kita mendaftar DVR pada aplikasi platform Cloud Access P2P. Kamu bisa menambahkan atau mengelola DVR yang telah aktif fitur Cloud Access P2P menggunakan platform Access P2P. Di sini ada serial number. Setelah tadi daftar, ada dikasih serial numbernya. Untuk bisa mengelola DVR yang telah aktif fitur Cloud P2P, kamu memerlukan serial number untuk setiap DVR yang kamu miliki.
Serial number pada produk DVR tersendiri ada 9 digit angka yang kamu temukan pada informasi serial number melalui remote atau lokal akses DVR. Pada gambar di atas, serial numbernya adalah 731978796. Serial number inilah yang akan kita gunakan untuk menambahkan DVR platform atau aplikasi CMS atau PMS yang dengan fitur cloud access P2P. Kita mendaftar nih ya, kita add langsung di sini, kita bikin masukkan serial number yang tadi. Setelah itu kita ini add, lalu kita masukkan lagi dan compare. Setelah itu langkah keempat, memonitor dan reply DVR CCTV online menggunakan internet. Setelah fitur cloud access P2P pada DVR CCTV diaktifkan dan telah ditambahkan pula di aplikasi cloud access P2P, maka kamu sekarang sudah bisa mengakses DVR-mu, CCTV-mu secara penuh melalui internet. Nih bisa dilihat ya. Kamu bisa melihat live view atau bisa juga melihat rekaman menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh vendor DVR, baik dengan aplikasi web-based, Android iOS maupun CMS atau PMS yang terinstall di komputer. Pada aplikasi mobile atau Android, kamu hanya perlu tap pada list DVR dan tombol live view bawah layar. Pada aplikasi CMS atau PMS, untuk melihat live view replay, caranya dengan DVR yang diakses menggunakan jaringan LAN. DVR online dengan jalur internet akan muncul list yang sama dengan DVR lainnya nih. Sudah, itu adalah langkah-langkah untuk setting konfigurasi jaringan menggunakan ke CCTV wireless. Sekian yang bisa saya terangkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.